Mungkin para penonton sekalian bertanya-tanya, siapakah saya? Dan apa yang telah Anda lakukan? Untuk pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya seorang laki-laki yang baru hidup di dunia ini selama 20 tahun. Saya bergabung bersama band. Saya punya band bernama Saturday Hour. Dan pada saat ini saya berada di semester terakhir di masa perkuliahan saya. Ya, itu nama saya. Nama saya Yaskiel Hamunangan. Untuk beberapa orang cukup sulit untuk melafalkan nama saya, apalagi nama depan saya, Yaskiel. Kadang orang-orang itu belibet ngomongnya, karena mungkin karena tidak familiar dengan konsonan hurufnya sama huruf vokalnya yang kebanyakan E-nya kalau kalian lihat. Tapi kalian bisa manggil saya Yehes atau Kiel, jadi lebih mudah untuk melafalkan nama saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kepada kalian tentang salah satu hal yang menjadi sesuatu inspirasi dari hidup saya, sesuatu yang saya yakinin dari dahulu. Mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu, hal ini menjadi bagian dari hidup saya. Jadi proses hidup dan proses berpikir yang saya lakukan, yaitu mengubah kebencian menjadi motivasi. Emang bisa? Apa relevansinya gitu? Ada kebencian dan ada motivasi. Kan dua-duanya nggak nyambung. Kebencian itu sifat yang negatif dan motivasi itu sifat yang positif. Nah, di sini saya ingin memberi tahu kepada kalian hasil dari proses berpikir saya selama 5 tahun atau 6 tahun kebelakang itu tentang kedua hal ini, dan mengapa hal ini bisa menurut saya berdampak pada diri saya sendiri. Coba kalian perhatiin emoticon di emoticonnya. Ya, itu tuh emoticon marah. Biasanya emoticon ini kita kasih kepada orang yang kita benci, atau terkadang mood kita lagi nggak bagus terus orang menyinggung kita, atau enggak karena ya iseng aja kita ngasih emoticon itu. Tapi jelas emoticon dengan sifat manusia yang alisnya ke bawah dan mulut cemberut, mata sinis, itu adalah sifat marah, karena struktur manusia itu bisa digambarkan lewat gerakan alis kita. Ketika kita senang, alis kita kan memipih, tapi kalau kita marah, alis kita kan menyatu seperti itu. Nah, gambar selanjutnya tuh orang yang semangat gitu, orang yang termotivasi. Kedua hal yang gak relevan ini ternyata punya sebab akibat dan punya hubungan, dimana di sini saya ingin memberitahu kalian bahwa perasaan negatif kita, yaitu perasaan marah, benci, dengki, pokoknya perasaan negatif kita itu bisa menjadi perasaan positif atau perasaan motivasi jadinya. Nah, gimana caranya? Itu melalui proses yang menurut saya proses yang hanya terjadi pada diri kalian sendiri. Dan gimana cara mencarinya? Nah, itu yang bakal kita
cari tahu gimana caranya mengubah kebencian ini menjadi motivasi. Nah, sebelumnya saya pengen memberitahu ini hal-hal yang saya dapatkan dari Google. Jadi, kenapa kita bisa membenci? Pertama, marah karena sikap menjengkelkan. Biasanya kita ngebenci seseorang itu karena kita jengkel sama dia, atau karena dia ngelakuin sesuatu yang nggak kita suka, atau sesuatu yang mungkin melukai perasaan kita. Jadi kita marah dan kita membencinya. Terus ada reaksi penolakan atas hal yang tidak kita sukai. Biasanya kalau kita nggak suka sesuatu dan dipaksakan, itu bisa juga timbul kebencian atau perasaan negatif kayak marah juga. Terus mood. Kalau mood kita lagi nggak bagus, kadang biasanya itu juga bisa timbul kebencian. Jadi misalnya mood kita lagi jelek, atau biasanya kalau orang sebutnya bad trip, terus habis itu dia dihadapi oleh hal-hal yang dia nggak suka sebenarnya, atau hal-hal yang nggak pengen dia hadapi dulu. Nah, itu bisa ngerusak mood biasanya, dan karena itu bisa timbul kebencian. Terus lelah. Biasanya kalau kita lelah, kita tidak mampu untuk berpikir lagi, kita tidak mampu untuk mengendalikan diri kita. Terus bisa juga timbul kebencian karena misalnya ada sikap orang lain yang dari eksternalnya itu mengganggu kita, jadi kita bisa timbul rasa kebencian. Atau biasanya yang terakhir nih, lagi benci aja. Biasanya nih di pasangan-pasangan kan, kalau misalnya lagi marahan gitu, mereka bilangnya ya lagi benci aja. Ya oke, tapi sebenarnya semua hal itu pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi tidak mungkin hanya terjadi, pasti ada satu unsur yang meliputi sebab akibat itu. Nah, gambar ini biasanya umum kalian lihat. Ini bukan gambar seni olahraga Korea, taekwondo, bukan. Ini gambar analogi Cina, itu ibarat yin and yang. Jadi salah satu hal yang saya percaya bahwa di dalam dunia ini ada konsep namanya keseimbangan. Ada suatu keseimbangan dimana kalau dalam konsep yin and yang ada yang baik dan buruk, ada sikap baik dan ada sikap yang buruk. Jadi manusia itu di dalam dirinya memiliki perasaan negatif dan perasaan positif, dan keduanya ini saling berkorelasi, saling berhubungan. Nah, kenapa saya bawa ke dalam materi ini? Karena di sini kita harus pahamin dulu bahwa kalau kita terlalu berlebihan terhadap sikap negatif atau perasaan negatif kita, atau sesuatu yang negatif dalam diri kita, itu tidak baik. Tentu saja tidak baik kan? Sesuatu yang negatif itu tidak baik. Tetapi kalau misalnya kita terlalu positif atau terlalu berlebihan dengan sikap positif kita, itu juga tidak baik bagi diri kita. Makanya kedua hal ini harus mempunyai keseimbangan, di mana kebaikan dan keburukan itu seimbang, negatif dan positif itu seimbang. Sama seperti alam semesta ini kan. Alam semesta ini juga saling menopang, di mana setiap unsur-unsurnya saling menutupi unsur-unsur yang lainnya. Ibaratnya tidak bakal terjadi kehidupan kalau semua unsur itu tidak terpenuhi. Itu kadang kita masih belum bisa memahaminya, tapi sebenarnya itu terjadi karena kehendak alam itu sendiri yang menjaga keseimbangannya, sehingga semua komponen kehidupan itu saling berkontribusi dan menciptakan suatu kehidupan. Nah, itu konsepnya. Jadi di sini perasaan negatif dan perasaan positif itu harus imbang. Jadi saya nggak melarang kalian untuk
Berarti kita nggak boleh, misalnya kita nggak boleh membenci seorang. Enggak, saya nggak ngomong kayak gitu. Terus berarti kita boleh dong membenci seorang. Enggak, saya juga nggak menyasar konteks itu. Tapi yang saya sasar adalah, ya, kalian itu boleh untuk membenci seseorang. Tetapi ada tapinya. Kebencian itu tidak boleh lebih besar dari sama dengan sikap positif atau motivasi kita. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, gimana caranya kita mengendalikan perasaan negatif dan perasaan positif kita ini, ya kan? Gimana cara ngendaliinnya dong? Kan ini sesuatu yang mungkin di luar batasan kita, di luar apa yang kita bisa kita mampu kendalikan. Nah, setiap orang itu menurut saya punya jiwa superhero. Jadi ibaratnya kayak film-film superhero. Kalau kalian tonton biasanya pasti cerita-cerita awal film superhero itu selalu diawali dengan adegan awalnya itu kayak kesedihan atau kebencian atau hal-hal negatif yang ditunjukkan di awal film-filmnya yang menceritakan karakter superhero itu. Misalnya kayak misalnya kalian pasti pernah nonton Spider-Man versi Tobey Maguire, Spider-Man yang awal-awal itu. Kalian pas dihadapi bahwa si Peter Parker ini punya seorang paman yang pamannya meninggal karena kesalahannya dia, dan dia benci sama dirinya sendiri kan. Si Peter Parker ini dia benci, terus tapi dia bisa ngebangkitin motivasi dia untuk ngebantu orang lain karena kebenciannya itu dia bisa ubah jadi suatu hal. Nah, di situ timbul sifat heroik, sifat pahlawan. Jadi setiap di dalam diri seseorang itu pasti ada sikap kepahlawanan, dan saya yakinin itu. Nah, setelah kita ngebahas nih tentang kebencian, motivasi, dan dari kebencian dan motivasi itu ada sifat heroik misalnya. Terus gimana caranya untuk mengubah kebencian itu menjadi motivasi? Sebelumnya saya pengen bercerita kepada kalian bahwa ini pengalaman saya sendiri. Jadi dulu waktu SMP saya punya keyakinan bahwa saya bisa mengerjakan soal matematika. Ini ceritanya lagi ujian matematika, saya bisa nih ngerjain. Tapi ternyata setelah saya melihat hasil akhirnya, nilai saya jelek banget, nilai saya merah. Oke, dan saya merah. Saya jadi kesel tuh, saya jadi benci sama itu pelajaran. Kok bisa gitu? Saya ngerasa yakin bisa, tapi kenapa ternyata outputnya ternyata jelek kan? Berarti ada kesalahan dalam prosesnya. Nah, setelah saya ada perasaan itu saya bawa sampai SMA kelas 2. Dalam proses itu saya melakukan proses berpikir kan, kenapa ya kok nilai matematika gue jelek? Kenapa nilai matematika aku jelek? Apa yang salah? Itu selalu berpikir sambil ngebawa perasaan kebencian itu. Nah, akhirnya saya mendapatkan suatu hasil dari proses berpikir saya bahwa jawabannya ternyata kenapa saya harus benci sama matematika, gitu. Apa alasannya gitu? Kenapa saya harus ngebencinya gitu? Oke, harus diubah. Saya nggak boleh benci sama pelajarannya, atau saya boleh benci mungkin sama pelajarannya. Itu sikap awal saya menunjukkan perasaan negatif saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya harus punya konversi, dimana saya mengkonversi kebencian saya kepada matematika itu menjadi motivasi saya untuk mendapatkan nilai yang bagus di matematika, di
belajar matematika. Nah, caranya saya cari alasannya. Kenapa saya harus belajar matematika? Saya cari, oke, matematika terdiri dari rumus, dan rumusnya ini bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Rumus ini diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terus matematik tidak hanya sekedar menghitung, tetapi hasil hitungannya itu bisa menjadi data. Bahwa ini bisa jadi acuan dalam buat saya sendiri untuk pengambilan keputusan saya yang lebih baik kalau misalnya ada data secara matematis. Nah, kayak gitu. Jadi saya mulai mengubah point of view saya terhadap sesuatu yang saya benci itu. Saya coba telusurin mengapanya, why, mengapa tentang objek itu. Setelah saya telusurin dan saya ubahnya jadi motivasi bahwa saya harus mendapatkan nilai yang bagus di ujian matematika selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, prosesnya itu nggak sebentar. Itu 2 tahun, 3 tahun saya baru ketemu cara yang kayak gitu. Maksudnya hasil yang saya dapatkan. Mungkin ada orang yang lebih cepat, tapi menurut saya prosesnya jadi bermakna kalau saya pribadi untuk mengubah konsepsi dalam diri saya. Nah, di sini saya juga ingin memberitahukan sesuatu pada kalian semua, bahwa dari proses itu saya juga mendapatkan suatu output bahwa di sini semua yang ada dalam diri kita itu dikendalikan oleh yang namanya otak. Jadi otak kita itu berfungsi sebagai pengendali dari organ-organ tubuh kita, indera penciuman, mulut, telinga, pendengaran kita, peraba kita, jari-jari kita, semua itu dikendalikan sama otak. Nah, hal yang saya notice di sini adalah kita harus bisa mengendalikan otak kita. Maksudnya gimana tuh mengendalikan otak? Nah, ini sedikit sulit karena terkadang orang itu nggak sadar bahwa dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya sendiri atau mengendalikan otaknya sendiri. Ya, mengendalikan diri berarti mengendalikan otak kita sendiri kan. Tapi kan kita yang punya otaknya. Terkadang misalnya saya nanti pada siang hari ingin mengerjakan tugas, tapi kenyataannya pada saat siang hari saya malah tertidur atau malah nonton film. Berarti kan apa yang kita komit di awal itu tidak bisa kita terapkan di outputnya. Jadi ibaratnya kita tidak bisa mengendalikan otak kita untuk melakukan apa yang kita inginkan di masa depan. Nah, inilah konsep dimana kalian harus mengendalikan pikiran kalian, mengendalikan otak kalian sendiri. Dimana terkadang manusia-manusia, bahkan tokoh-tokoh manusia yang penting itu kesulitan untuk melakukannya. Dimana ini tidak mudah, mungkin bisa prosesnya bertahun-tahun, bahkan sampai mati pun. Karena di sini yang kita coba untuk pelajari adalah diri kita sendiri, organ yang ada dalam diri kita. Kalau kita mampu atau kita berprogres untuk menguasainya, itu menurut saya apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian capai, itu bakal bisa kalian dapatkan. Nah, sama dengan konsep mengubah kebencian menjadi motivasi. Di sini kita harus bisa mengendalikan otak kita dulu, bahwa kita harus mengubah point of view kita terhadap kebencian, sehingga kebencian itu menjadi motivasi di dalam diri kita. Nah, berarti ada proses kan, dimana mengubah kebenciannya, mentransfer kebencian menjadi motivasi dalam diri kita. Nah, ada beberapa transfer yang saya ingin sampaikan kepada para penonton. Dimana yang pertama, ingat, kenapa kamu membenci hal itu? Pasti kamu ada sebab kenapa kamu membenci sesuatu hal, seseorang, atau suatu keadaan, atau suatu benda bahkan. Karena bencian itu kan luas.
bukan cuma ditunjukkan kepada pribadi seseorang atau kepada seseorang, tapi kebencian itu bisa juga kepada makanan, kan benda, kepada keadaan, misalnya keramaian gitu kan. Itu luas. Nah, kamu cari tahu dulu kenapa kamu membenci hal itu kan. Terus ingat alasannya dan jadikan kebencian itu jadi efek jerak. Jadi kayak misalnya, oh kalau saya benci melakukan sesuatu, maka efeknya ini akan terjadi ini dalam diri saya. Nah itu jadi kamu ingat alasannya, terus kamu jadiin efek jerak. Kalau kamu ingin mengubah kebencian itu, kamu harus menjadikan kebencian itu efek jerak, dimana efek jerak itu nantinya akan terus tertanam di dalam diri kita, yang nantinya kita jerak, kita tidak mengingat kebencian itu lagi. Jadi bukan kebencian itu yang kita jadikan sebagai hal khususnya, hal spesialnya, tapi jadi efek jerahnya. Yang ketiga, yakinkan alam bawah sadarmu bahwa kamu ingin segala halnya berhasil. Jadi sama dengan proses yang tadi saya bilang, yaitu namanya proses mengendalikan otak kita sendiri, bahwa kalau kita bisa mengendalikan otak kita, bahkan sampai 100% kita bisa kendalikan, itu kita bisa mengendalikan alam bawah sadar kita. Kita bisa meyakinkan alam bawah sadar kita bahwa karena kebencian itu, kita pengen sesuatu yang kita benci itu jadi berhasil. Jadinya kita ngeyakinin bahwa oke, saya benci melakukan ini, saya benci kepada ini, tapi saya tidak boleh seperti ini terus. Saya harus berubah. Nah, proses berubahnya itu mentransfernya namanya menjadi motivasi. Jadi kita punya motivasi untuk berubah atas kebencian yang kita punya. Dan itu dampaknya sangat besar sekali kalau misalnya kita berhasil melakukannya. Nah, yang keempat, namanya saatnya untuk balas dendam. Di balas dendam di sini maksud saya bukan balas dendam yang negatif ya, maksudnya untuk membalas seseorang atau hal-hal lain yang merujuk pada sikap negatif. Di sini saya balas dendamnya atas kebencian kita. Ya tentu lah, kalau kita punya kebencian pasti tentunya kita ingin membalas dendam. Nah, perasaan balas dendam ini yang menurut saya bisa menjadi merubah jadi motivasi kebencian kita, dimana oke, saya gagal ngelakuin ini, saya benci ngelakuin itu. Saya gagal melakukan sesuatu dan saya benci melakukannya. Saya ingin balas dendam. Saya ingin dapatkan sesuatu yang lebih baik daripada hal yang saya benci itu. Nah, di situ ada motivasi kan jadinya. Nah, itu yang menjadikan perasaan negatif kita jadi perasaan positif, yaitu motivasi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti gambar ini, kita berapi-api jadinya bahwa oke, perasaan benci itu bukannya hilang, tetapi kita transfer. Perasaan benci itu menjadi motivasi kita. Jadi kita semangat untuk menjalani hari-hari kita sepanjang hari. Jadi kita punya tujuan, dan sesuatu yang kita jalankan dengan motivasi pasti selalu berakhir dengan kebaikan, atau sesuatu outputnya itu adalah keberhasilan yang kita pengen. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih sudah mendengarkan.